Halo sahabat Merdeka, berjumpa dengan saya Catherine Aura dalam Top News Kamis 2 November 2023. Berita pertama, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menemukan indikasi Ketua MK Anwar Usman melakukan kebohongan. Selanjutnya, PDIP panas sampai menyinggung Presiden Jokowi terkait pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali. Majelis Kehormatan MK menemukan indikasi kebohongan yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Dugaan itu diungkap Ketua MK Jimli Asidiki usai sidang pemeriksaan pendahuluan hari kedua dengan agenda mendengarkan keterangan pelapor. Dalam keterangannya, Jimli menegaskan sidang mendengar keterangan pelapor cukup seru, sehingga pihaknya meyakini sidang MK dapat selesai lebih cepat. Meski demikian, di hari kedua ini, Jimli menemukan fakta baru, yaitu dugaan kebohongan yang dilakukan Anwar Usman saat tidak hadir dalam rapat permusyawaratan Hakim nomor 29, 51, dan 55. Adapun temuan itu, terkait Anwar memberikan alasan yang berbeda. Alasan pertama adalah untuk menghindari konflik kepentingan, sedangkan alasan kedua adalah karena sakit. Mirip, kecuali ada hal yang baru tadi soal kebohongan. Ini hal yang baru, kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir, ada dua versi. Ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua karena sakit. Ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Nah, jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Nah itu yang tadi, dua-duanya mempersoalkan itu. Berita selanjutnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Kabupaten Gianyar, Bali mencederai rasa keadilan. Pihaknya merasa ada diskriminasi atas tindakan tersebut. Hasto dalam keterangannya menegaskan, dampak dari penurunan baliho pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud mendapat sorotan tajam publik. Hasto juga menyinggung, Presiden Jokowi sempat mengumpulkan para pejabat kepala daerah dan memberi arahan di istana. Suatu hal yang mendapat respon sangat luas dari masyarakat. Ya terlebih sebelumnya Bapak Presiden kan mengumpulkan para PJ dan kemudian memberikan berbagai arahan-arahan bahwa seluruh pejabat gubernur harus dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tetapi terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan karena terjadinya politik diskriminasi. Apa yang terjadi dengan kehadiran Bapak Presiden ketika di Sumatera Barat dengan yang terjadi di Bali ternyata dua hal yang sangat kontradiktif. Tapi respon dari masyarakat sangat menguatkan kami bahwa demokrasi yang ditandai dengan hak untuk menyampaikan ekspresi melalui pemasangan bendera-bendera partai politik yang oleh KPU sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian juga baliho termasuk dari Pak Ganjar, Prof Mahfud yang diturunkan, itu mencederai rasa keadilan. Tetapi respon dari masyarakat luas telah menguatkan dan semakin menguatkan kami bahwa abuse of power itu tidak bisa dilakukan di dalam iklim demokrasi yang baik. Jadi ada kaitannya dengan pengumpulan PJ kemudian ada penurunan baliho tersebut? Yaitu dari pendapat yang disampaikan oleh para pengamat. Kami kan mendengarkan seluruh dinamika yang berkembang, sehingga tidak perlu hal-hal yang berlebihan dilakukan, apalagi itu sifatnya diskriminatif. Tetapi sisi antitesanya itu muncul suatu gerakan pemilu jurdil. Apa yang dilakukan oleh Prof Nurholis Majid yang saat itu membentuk Komite Independen Pemenangan Pemilu ini kembali disuarakan oleh para aktivis, dan menurut kami suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan.
Sebelumnya diketahui, baliho dari pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD diterbitkan karena kedatangan Presiden Jokowi. Pencopotan baliho tersebut dilakukan jelang kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Pasar Bulan. Demikian Top News kali ini bersama saya Catherine Aura. Simak berita lainnya hanya di merdeka.com.